Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah topik kita. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah krisis ekonomi yang lagi panas-panasnya, sebuah situasi yang benar-benar bikin panik banyak pelaku pasar di seluruh negeri. Ini tuh ibarat melihat efek domino dari jatuhnya nilai tukar dan gimana pemerintah kita secara tiba-tiba harus ngebangun perisai darurat buat nahan laju kejatuhan itu. Oke, mari kita bahas ini. Rp17.500. Wow, ini bukan sekedar deretan angka biasa ya. Pada hari Selasa, 12 Mei kemarin, rupiah benar-benar nyentuh titik terendah bersejarah ini terhadap dolar Amerika Serikat. Ini momen yang super mengejutkan, sebuah rekor pelemahan absolut yang sukses bikin seluruh pasar nahan napas. Bayangin aja, ini tuh level kritis yang langsung ngebunyiin alarm peringatan kenceng banget di berbagai pusat keuangan negara. Pastinya waktu angka pelemahan itu muncul di layar, kepanikan langsung kerasa banget kan? Nah, di tengah situasi yang lumayan kaos itu, muncul satu pertanyaan mendesak yang bakal jadi jangkar analisis kita hari ini. Bagaimana pemerintah bisa menghentikan kejatuhan ini? Kalau sebuah nilai tukar udah terjun bebas kayak gini, siapa coba yang harus maju duluan? Terus, langkah nyata apa sih yang sebenarnya bisa diambil buat madamin apinya sebelum kerusakannya menjalar ke seluruh urat nadi perekonomian kita? Bagian pertama, rupiah tembus angka kritis, kita lihat awal mula kepanikannya. Coba kita tarik mundur ke hari Selasa yang menegangkan itu. Pagi-pagi banget secara mengejutkan rupiah udah jebol batas psikologis 17.500. Terus, tepat jam 12:21 siang, data dari Bloomberg nyatet rupiah makin terpuruk di posisi 17.511. Bayangin, itu anjlok 97 poin loh cuma dibandingin hari perdagangan sebelumnya. Tekanan jual di pasar lagi benar-benar intens, makanya gara-gara situasi yang makin gawat ini, sore harinya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa langsung nerespons dengan ngumumin sebuah langkah intervensi. Masuk ke bagian kedua, langkah darurat pemerintah. Disinilah pahlawan kita mulai ambil tindakan. Nah, di titik inilah ada pahlawan yang mungkin nggak kita duga-duga masuk ke lapangan. Biasanya kan segala urusan tentang nilai tukar tuh udah jadi wilayah kekuasaannya Bank Sentral ya. Tapi kali ini beda. Kementerian Keuangan mutusin buat lompat ikut campur. Spesifiknya ke pasar obligasi. Menteri Purbaya ngumumin kalau mulai besoknya, kementeriannya bakal aktif intervensi di pasar surat berharga. Kenapa coba? Ya buat secara aktif ngasih bantuan dan tenaga tambahan buat Bank Indonesia. Ini benar-benar manuver kolaborasi yang luar biasa banget di tengah krisis. Jadi, poin krusialnya adalah senjata spesifik apa sih yang dikerahkan pemerintah? Jawabannya ada pada skema yang namanya BSF atau Bond Stabilization Fund. Gampangnya, ini tuh kayak sebuah perisai finansial khusus. Dana stabilisasi ini diaktifkan buat ngejaga keseimbangan di pasar surat berharga negara alias SBN. Tujuannya, biar tekanan berat yang lagi neken rupiah bisa diredam sedini mungkin dari sisi surat utang. Dan ini dengan sangat cerdas mengilustrasikan pembagian tugas yang unik banget di dalam struktur perekonomian kita. Di satu sisi, kita punya Bank Indonesia kan. Mereka ini pemegang otoritas kebijakan moneter yang tugas utamanya murni ngejaga stabilitas nilai mata uang. Nah, di sisi lain, kita punya pemerintah lewat Kementerian Keuangan yang pegang kendali kebijakan fiskal dan sekarang ikut turun tangan ngebantu lewat pasar obligasi. Ini sinergi dua motor penggerak. Jarang-jarang loh kita ngelihat Kemenkeu sampai harus bergerak sejauh ini murni cuma buat nopang nilai tukar mata uang. Tapi, jangan sampai salah sangka dulu ya. Kemenkeu ini bukannya lagi ngelangkahin atau ngambil alih kerjaannya Bank Indonesia. Coba dengerin baik-baik kutipan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini. Beliau bilang, tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar, dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Beliau secara tegas ngekanin kalau BI itu tetap otoritas tertinggi dan ahlinya. Kemenkeu di sini cuma bertindak sebagai fasilitator aja di pasar surat berharga, bank tuh ngamanin area sekitarnya biar BI bisa lebih fokus kerja ngejaga nilai rupiah. Lanjut ke bagian ketiga, cara kerja intervensi obligasi. Kita bakal lihat mekanisme penahan krisisnya. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana efek domino ini terbentuk. Kita singkirin dulu ya jargon-jargon rumitnya. Pertama, yield atau imbal hasil obligasi pemerintah itu naik terlalu tinggi. Kedua, pas yield ini melesat naik, para investor asing yang udah megang obligasi kita bakal kena capital loss alias kerugian modal. Ketiga, otomatis dong buat ngehindarin kerugian yang makin parah, investor asing ini bakal mulai narik modalnya keluar dari Indonesia. Dan yang keempat, pelarian modal asing besar-besaran ini bakal menuhin pasar sama penawaran rupiah buat ditukar ke dolar. Ujung-ujungnya, jelas rupiah kita jadi melemah makin parah. Nah, pertanyaannya buat Anda yang dari tadi nyimak nih, gimana caranya BSF atau Bond Stabilization Fund ini bisa mutusin reaksi berantai yang bahaya banget tadi? Gimana ceritanya sebuah operasi jual beli di pasar surat utang malah bisa nyelamatin rupiah yang lagi anjlok tajam?
Bagian keempat, menahan arus modal keluar. Inilah langkah krusial untuk mencegah pelarian asing. Nah, hal yang benar-benar menarik dari strategi ini adalah, ini tuh pada dasarnya taktik main caturnya Kemenkeu, kayak ngunci gerbang sebelum kudanya pada kabur, gitu loh. Pertama, mereka masuk ke pasar buat ngendaliin yield obligasi domestik biar nggak makin meroket. Dengan begitu, masuk ke langkah kedua, mereka bisa nyegah terjadinya capital loss buat investor asing yang uangnya udah ditanam di sini. Ketiga, kalau asing merasa nggak rugi, otomatis pelarian modal atau capital flight gara-gara panik tadi bisa di-stop. Dan pada akhirnya, kalau pasar obligasi kita udah stabil lagi dan yieldnya membaik, ini punya potensi kuat banget buat narik aliran modal baru masuk lagi ke Indonesia yang ujung-ujungnya bakal nguatin kembali posisi rupiah kita. Ini benar-benar sebuah langkah yang proaktif dan penuh perhitungan berani dari pemerintah kita. Tapi, satu pertanyaan pamungkas bakal terus menggantung nih di pikiran kita. Apakah perisai obligasi darurat ini bakalan benar-benar cukup kuat buat ngentiin rekor kejatuhan historis rupiah kali ini? Besok pagi, pas bel pasar obligasi berbunyi, seluruh dunia bakal ikut mantau apakah strategi ini berhasil. Terima kasih udah ikut ngebedah topik yang luar biasa nih bareng saya. Teruslah penasaran dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.